Operasi Revisi 2009 oleh Kelompok 5. Di mana prinsip utamanya, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang melibatkan entitas dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Ruang lingkup. Yang pertama, LK entitas dan LK konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk yang instrumen utang atau instrumen-instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik, atau telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk pengajuan penerbitan semua kelas instrumen di pasar publik. Yang kedua, jika suatu perusahaan secara sukarela memilih untuk mengungkapkan informasi segmen yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK ini, maka informasi tersebut bukan merupakan informasi segmen. Yang ketiga, jika laporan keuangan terdiri dari LK konsolidasian dan LK individual, maka berdasarkan PSAK ini, informasi segmen operasi hanya disyaratkan pada LK konsolidasian. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas, di mana terlibat dalam aktivitas usaha yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Kemudian, hasil operasinya dikaji secara reguler oleh pengambilan putusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Segmen dilaporkan. Yang pertama, jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan apabila manajemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna. Yang kedua, yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria agregasi. Yang ketiga, segmen dilaporkan minimal 75% pendapatan entitas. Jika yang dilaporkan kurang dari 75%, maka tambahan segmen diidentifikasi walau tidak memenuhi kriteria. Yang keempat, segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lain. Dalam kriteria segmen dilaporkan terdapat agregasi yang dimana memiliki karakteristik ekonomi serupa seperti sifat produk atau jasa, sifat proses produksi, jenis atau kelompok pelanggan, metode pendistribusian produk atau jasa, dan sifat lingkungan regulator. Kemudian terdapat ambang batas yang dimana pendapatan internal dan eksternal satu segmen lebih besar sama dengan 10% dari total pendapatan semua segmen. Kemudian jumlah absolut dari laba atau rugi suatu segmen lebih besar sama dengan 10%, yang mana lebih besar antara total laba seluruh segmen yang tidak melaporkan kerugian, dan total kerugian seluruh segmen yang melaporkan kerugian. Dan terakhir memiliki aset lebih besar sama dengan 10% dari total aset seluruh segmen operasi. Dalam pengungkapan yang harus diungkapkan oleh entitas, yang pertama adalah informasi umum, yaitu faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan atau wilayah geografis, perbedaan produk dan jasa, dan lain-lain. Yang kedua, jenis produk atau jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Kemudian yang kedua, laba atau rugi, aset, dan kewajiban, yakni termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset dan liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Dalam pengukuran terdapat rekonsiliasi dan penyajian kembali informasi yang dilaporkan sebelumnya, yang dimana unsur dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen. Kemudian dialokasikan dengan dasar yang wajar, dan entitas menjelaskan pengukuran segmen seperti dasar akuntansi, sifat perbedaan pengukuran segmen, sifat perubahan dari periode lalu, dan sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Entitas melakukan rekonsiliasi atas semua hal sebagai berikut, yang dimana seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasikan harus diidentifikasi dan dijelaskan secara terpisah. Penyajian kembali informasi yang disajikan sebelumnya. Jika terjadi perubahan struktur organisasi internal perusahaan, terdapat dua kemungkinan. Berikut ini merupakan bagan komposisi segmen dilaporkan. Pengungkapan level entitas terdiri dari yang pertama informasi tentang produk dan jasa, yang kedua informasi tentang wilayah geografis, dan yang ketiga informasi tentang pelanggan utama. Tanggal efektif. Dalam ED PSAK 5 revisi 2009 disebutkan tanggal efektifnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Terdapat beberapa perbedaan signifikan dari PSAK sebelumnya, termasuk beberapa pengaturan baru yang akan berdampak khususnya bagi penyusun laporan-laporan keuangan. Berikut ini merupakan perbandingan antara PSAK 5 2009 dan PSAK 5 lama. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya yang berasal dari jurusan D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, angkatan tahun 2018, akan mencoba memaparkan salah satu pernyataan standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 5, revisi tahun 2009, terkait dengan segmen operasi. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memaparkan 5 topik bahasan yang terkait dengan PSAK 5, yang diawali dengan pendahuluan, kemudian segmen operasi, segmen yang dilaporkan, pengungkapan dan pengukuran, serta pengungkapan level entitas. Selanjutnya, presentasi akan dimulai oleh rekan saya. Baik, saya mulai dari topik bahasan pertama, yaitu pendahuluan. Perlu diketahui bahwa tidak semua entitas wajib mengungkapkan segmen operasi dalam laporan keuangannya. Entitas yang wajib mengungkapkan segmen operasi dalam laporan keuangannya, yang pertama ialah entitas publik, yang kedua adalah entitas dalam proses go publik. Kemudian, adapun entitas yang tidak wajib mengungkapkan segmen operasi dalam laporan keuangannya ialah entitas yang tidak go publik. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas apabila yang pertama terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Dan yang ketiga, yaitu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik pembahasan ketiga, yaitu segmen dilaporkan. Ada 2 kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam segmen yang dilaporkan. Yang pertama yaitu dengan syarat kualitatif, dan yang kedua yaitu dengan syarat kuantitatif. Syarat kualitatif mengatakan bahwa segmen tersebut haruslah telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi 2 atau lebih. 2 atau lebih segmen operasi dapat diagregasikan dalam suatu segmen operasi tunggal jika agregasi tersebut konsisten dengan prinsip utama. Konsisten dengan prinsip utama di sini berarti segmen tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang serupa. Karakteristik ekonomi yang serupa yaitu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, serupa dalam sifat produk dan jasa. Yang kedua, serupa dalam sifat proses produksi. Yang ketiga, serupa dalam jenis atau kelompok pelanggan untuk produk dan jasanya. Yang keempat, serupa dalam metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan penyediaan jasanya. Dan yang terakhir, serupa dalam hal sifat lingkungan pengaturan, misalnya saja seperti perbankan, asuransi, dan utilitas publik. Kemudian, untuk syarat yang kedua, yaitu syarat kuantitatif. Syarat kuantitatif mengatakan bahwa segmen tersebut telah melebihi ambang batas kuantitatif. Entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi ambang batas kuantitatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkan dari semua segmen operasi lebih dari 10% yang terdiri atas pendapatan internal dan pendapatan eksternal. Yang kedua, jumlah absolut dari laba atau rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah mana yang lebih besar antara gabungan segmen yang laba dengan gabungan segmen yang rugi. Kemudian yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Kemudian, bagaimana jika segmen tersebut tidak memenuhi ambang batas kuantitatif? Maka perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipertimbangkan sebagai segmen dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah. Kemudian yang kedua, informasi yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif dapat digabungkan dengan informasi tentang segmen operasi lainnya. Kemudian yang ketiga, jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen operasi diidentifikasikan sebagai segmen dilaporkan. Kemudian yang keempat, informasi tentang aktivitas bisnis dan segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik bahasan keempat, yaitu pengungkapan dan pengukuran. Kemudian, hal-hal yang perlu diungkapkan dalam level segmen ialah yang pertama, informasi umum, yang kedua, informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, dan yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam suatu entitas. Setelah pengungkapan, kita akan lanjut ke materi pengukuran. Unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional.
Dalam PSAK 5 paragraf 7 dijelaskan bahwa istilah pengambil keputusan operasional mengidentifikasikan suatu fungsi, bukan suatu struktural seperti jabatan tertentu. Fungsi tersebut adalah mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi suatu entitas. Jadi, hal apa saja yang harus diungkapkan oleh entitas dalam menyampaikan penjelasan pengukuran laba atau rugi, aset dan liabilitas untuk setiap segmen yang dilaporkan? Yang pertama, dasar akuntansi untuk setiap transaksi antar segmen dilaporkan. Yang kedua, sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran laba atau rugi, aset dan liabilitas segmen dilaporkan dengan laba atau rugi, aset dan liabilitas entitas. Yang ketiga, sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran atas aset segmen dilaporkan dan aset entitas. Kemudian yang terakhir, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris kepada segmen dilaporkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi terkait pengungkapan pada level entitas, di mana ada 3 informasi yang harus diketahui entitas, ialah yang pertama mengenai produk dan jasa, wilayah geografis, serta pelanggan utama. Selanjutnya kita pada contoh ilustrasi. Pada contoh ilustrasi ini terdapat tabel kertas kerja pengungkapan segmen. Nah, untuk mengetahui dari kelima segmen tersebut yang manakah yang dilaporkan terpisah atau digabung, kita harus uji coba 10%. Uji coba 10% ini ada 2, yaitu uji coba 10% pendapatan dan laba rugi. Untuk pada uji coba 10% pendapatan, seperti slide ini, untuk mencari perhitungan persentase kombinasi pendapatannya, contohnya pada segmen pendapatan, 323.000 dibagi 600.000, hasilnya 53,8%. Dan begitu pula sama segmen yang lainnya. Uji coba ini terdapat 3 segmen yang dilaporkan secara terpisah, yakni segmen produk dan makanan, praktik pengepakan, dan kesehatan ilmiah, dikarenakan persentase ketiga segmen tersebut lebih dari 10%. Selanjutnya kita menuju pada uji coba 10% laba rugi. Uji coba 10% laba rugi ini sama seperti perhitungan untuk persentasenya pada uji coba 10% pendapatannya itu. Dan pada uji coba ini terdapat 2 segmen yang dilaporkan secara terpisah. Nah, karena dari uji coba pendapatan laba rugi ada 3 segmen yang dilaporkan secara terpisah, maka ketiga segmen tersebut ditotalkan dibagi dengan pendapatan konsolidasi. Didapat hasil ialah 87,1%. Karena hasilnya tersebut lebih dari 75%, maka ketiga segmen tersebut tidak harus dilaporkan secara terpisah. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 5C D4 Akuntansi Manajerial akan menyampaikan mengenai materi PSAK 5 yaitu segmen operasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu Dea Mei Rayani absen 7, IKD Indra Pramana Yogi absen 12, dan KD Ayu Indri Prabawati absen 16. Terdapat 6 topik pembahasan yang akan kami bahas dalam PSAK 5 segmen operasi. Yang pertama yaitu pengertian segmen operasi, tujuan pengungkapan segmen operasi, kriteria pelaporan segmen operasi, siapa entitas yang wajib mengungkapkan, syarat penggabungan segmen operasi, dan yang terakhir ilustrasi. Yang pertama yaitu pengertian segmen operasi, yang mana segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya, menilai kinerja, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Atau dapat diartikan bahwa segmen operasi adalah segmen perusahaan yang didasarkan berdasarkan atas jenis, kelompok produk, atau jasa yang menghasilkan keuntungan sendiri. Yang kedua yaitu tujuan pengungkapan segmen operasi, yang mana memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam segmen operasi dengan tujuan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kriteria pelaporan segmen operasi. Segmen operasi didefinisikan sebagai komponen suatu perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan aktivitas usaha, yang mana dari aktivitas tersebut menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Pendapatan dan beban itu juga mencakup pendapatan dan beban antar segmen. Yang kedua, hasil operasinya, laba atau rugi. Secara rutin direview oleh manajemen puncak perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan terpisah untuk segmen itu tersedia. Baik, selanjutnya entitas yang wajib mengungkapkan.
dibagi menjadi dua, entitas wajib dan entitas tidak wajib. Jadi entitas wajib dibagi menjadi dua, yang pertama entitas publik. Perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua, entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau proses go publik. Di entitas tidak wajib, jika entitas tidak disyaratkan, memilih untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai ketentuan ini. Tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi segmen. Laporan keuangan konsolidan dan laporan keuangan tersendiri, maka informasi segmen hanya dilaporkan keuangan konsolidan. Perusahaan yang memiliki pendapatan di atas atau sama dengan 75% dari total pendapatan entitas, maka wajib menyajikan pelaporan segmen terpisah. Sifat pelaporan isi dentil, kinerja sesuai persyaratan. Selanjutnya, syarat penggabungan segmen dibagi menjadi dua, syarat kualitatif dan syarat kuantitatif. Syarat kualitatif telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi dua atau lebih. Syarat kuantitatif atau melebihi ambang batas, yang pertama, pendapatan lebih 10% dari pendapatan total internal dan eksternal atau termasuk transfer antar segmen. Yang kedua, laba rugi absolut lebih dari 10% laba rugi absolut gabungan segmen laba atau rugi. Dan yang ketiga, aset lebih dari 10% aset gabungan segmen operasi. Selanjutnya adalah ilustrasi yang berkaitan dengan PSAK 5 segmen operasi. Nah, di sini kita menggunakan dua tes, yaitu tes 10% pendapatan dan tes 10% laba rugi. Berdasarkan slide tersebut, sudah kita ketahui ada 5 segmen, diantaranya adalah segmen makanan, plastik dan pengepakan, produk konsumsi, produk kesehatan, dan produk kimia. Dari kelima segmen tersebut, dalam tes 10% pendapatan ada 3 segmen yang masuk, diantaranya makanan, plastik dan pengepakan, serta produk kesehatan. Ketiga segmen tersebut, jumlah persentase pendapatannya di atas 10%. Dapat dikatakan bahwa ketiga segmen tersebut dapat disajikan sebagai segmen operasi yang terpisah. Yang selanjutnya dari tes 10% laba rugi. Dari kelima segmen tersebut, ada 2 segmen yang bakalan masuk, yaitu segmen makanan dan plastik dan pengepakan. Nah, kedua segmen ini jumlah persentase pendapatannya di atas 10%, sehingga dikatakan lolos sebagai segmen operasi yang disajikan secara terpisah. Yang terpenting di sini adalah hasil akhirnya. Segmen yang dilaporkan ada 3 segmen, yaitu segmen makanan, plastik dan pengepakan, serta kesehatan. Jumlah persentase ketiga segmen tersebut adalah 87,10%, di mana persentase ini di atas dari 75%. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyampaikan PSAK 5 tahun 2015 mengenai segmen operasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sagung Rati Trisna Dewi. Yang kedua, Lusut Tarmi. Yang ketiga, saya sendiri yaitu Niputu Dianovita Sri Safitri. Pada materi kali ini, kami akan membahas 6 topik, yaitu Definisi segmen operasi. Segmen operasi adalah segmen perusahaan yang didasarkan pada jenis atau kelompok produk atau jasa yang menghasilkan keuntungan tersendiri. Tujuan segmen operasi. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis di mana entitas beroperasi. Ruang lingkup. Terdapat 2 ruang lingkup dalam segmen operasi, yaitu entitas wajib terdiri dari entitas publik dan entitas yang mengajukan pendaftaran go publik. Entitas tidak wajib adalah sebagai berikut. Kriteria segmen operasi. Segmen operasi terdiri dari 3 komponen entitas, yaitu yang pertama, terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang untuk membuat keputusan alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang dapat dipisahkan. Kinerja segmen dilaporkan. Terdiri dari 2, yaitu syarat kualitatif, yaitu telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi 2 atau lebih. Dan syarat kuantitatif atau melebihi ambang batas sebagai berikut. pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Terdapat 2 level, yaitu level segmen dan level entitas. Pengungkapan informasi umum.
Faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat dilaporkan dari entitas termasuk dasar organisasi, yaitu sebagai berikut. Pengungkapan laba rugi aset dan liabilitas. Entitas melaporkan laba atau rugi dan juga total aset. Ukuran liabilitas dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal berikut yang diungkapkan entitas dalam pengambilan keputusan adalah pengukuran, merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Entitas menjelaskan pengukuran segmen sebagai berikut. Penyajian kembali informasi yang dilaporkan sebelumnya. Jika entitas mengubah struktur organisasi terkait dengan laporan berubah, maka informasi terkait disajikan kembali. Jika sebaliknya, maka entitas mengungkapkan pada tahun perubahan tersebut. Pengungkapan pada level entitas. Yang pertama, informasi tentang produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa, atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan. Yang kedua, informasi tentang wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis berikut. Yang pertama, pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada negara domisili entitas dan yang diatribusikan kepada semua negara asing di mana entitas memperoleh pendapatan. Yang kedua, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak yang ditangguhkan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi yang berlokasi di negara domisili entitas dan berlokasi di semua negara asing di mana entitas memiliki aset tersebut. Yang ketiga yaitu informasi tentang pelanggan utama. Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas menyandarkan pada pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut, total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan, dan identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Sekian pemaparan PSAK 5 dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Halo, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang PSAK 5 segmen operasi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Nimadi Winda Arisanti nomor absen 3, Nika Macita Mela Arisanti nomor absen 21, dan terakhir saya Putu Agus Yukiananda nomor absen 24. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian segmen operasi. Pertama, aktivitas usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Kedua, hasil operasinya direview secara rutin oleh top manajemen. Ketiga, laporan keuangan dapat dipisahkan. Tujuan segmen operasi yaitu mengungkapkan informasi untuk penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. Ruang lingkup segmen operasi yaitu entitas wajib dan entitas tidak wajib. Entitas wajib terdiri dari entitas publik dan entitas di dalam proses go public. Entitas tidak wajib, jika entitas tidak disyaratkan, tidak boleh menjelaskan itu sebagai segmen. Informasi segmen hanya dilaporkan konsolidasian. Wajib menyajikan pelaporan segmen terpisah jika pendapatan lebih besar atau sama dengan 75% dari total pendapatan. Terakhir, sifat pelaporan insidentil atau kinerja sesuai persyaratan. Kriteria segmen dilaporkan. Pertama, syarat kualitatif telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi 2 atau lebih. Kedua, syarat kuantitatif melebihi ambang batas di mana pendapatan, laba rugi absolut, dan aset mengalami peningkatan sebesar 10%. Segmen dilaporkan terdiri dari bila tidak memenuhi ambang batas masih dapat dipertimbangkan selama dianggap berguna oleh manajemen. Kedua, bila tidak memenuhi ambang batas tetapi memenuhi kriteria agregasi dapat digabung. Ketiga, identifikasi segmen akan ditambahkan walau tidak memenuhi kriteria bila pelaporan kurang dari 75%. Keempat, segmen yang tidak diungkapkan atau dilaporkan termasuk ke dalam semua segmen lain. Agregasi.
Segmen operasi diagregasi bila memiliki karakteristik ekonomi serupa dan serupa dalam hal baik produk produksi maupun jasa. Pelaporan, segmen dilaporkan minimal 75% dari pendapatan entitas dan segmen tetap akan dilaporkan bila manajemen berpendapat bahwa segmen operasi akan berlanjut signifikan. Pengungkapan, pertama, level segmen mengungkapkan informasi umum, informasi laba rugi segmen, rekonsiliasi total pendapatan, laba atau rugi, aset, liabilitas, rekonsiliasi atas jumlah dalam posisi keuangan. Kedua, level entitas akan mengungkapkan produk atau jasa, agregasi geografis, dan pelanggan utama yang tidak diungkapkan oleh level segmen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan informasi umum. Faktor untuk mengidentifikasi diantaranya perbedaan dalam produk dan jasa, wilayah geografis, dan lain-lain, serta dipastikan setiap segmen operasi telah diagregasikan dan pendapatan setiap segmen dilaporkan. Pengungkapan laba rugi, aset, dan liabilitas. Entitas melaporkan laba atau rugi, total aset, liabilitas, serta hal-hal yang disediakan untuk pengambil keputusan. Pengukuran yang digunakan untuk alokasi sumber daya dan kinerja dialokasikan dengan wajar, serta menjelaskan dasar akuntansi, sifat perbedaan pengukuran, sifat perubahan dari periode lalu, dan sifat dan dampak alokasi yang tidak simetris. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan untuk seluruh unsur-unsur material yang harus diidentifikasi dan dijelaskan secara terpisah. Penyajian kembali informasi. Ini dilakukan jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, kecuali informasi tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dan jika tidak disajikan harus diungkapkan pada saat perubahan. Pengungkapan level entitas, informasi tentang pendapatan dari produk dan jasa, pendapatan dari wilayah geografis, dan sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai PSAK 5 yaitu tentang segmen operasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ibu Tugedar Trisna Putra absen 1, I Gusti Ayu Trisna Utari Devi absen 4, dan Sagung Dini Deva absen 21. Nah, apa sih segmen operasi itu? Pada pembahasan kali ini, kelompok kami membagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan segmen operasi. Segmen operasi merupakan segmen perusahaan yang didasarkan pada kelompok, produk, atau jasa yang menghasilkan keuntungan sendiri. Perusahaan besar yang memiliki beberapa segmen usaha dapat dipandang sebagai portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan. Setiap segmen memiliki tingkat keuntungan, risiko, dan kesempatan yang berbeda. Pengungkapan entitas segmen operasi bertujuan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari proses operasi bisnis yang nantinya dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diatur dalam PSAK 5 tahun 1994 tentang pelaporan informasi keuangan segmen yang telah direvisi menjadi PSAK 5 tahun 2000 dan direvisi kembali tahun 2009 dan 2014 tentang segmen operasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis segmen operasi. Yang pertama yaitu segmen geografis, di mana komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada suatu wilayah ekonomi. Komponen perusahaan yang memiliki risiko dan hasil yang berbeda setiap wilayahnya. Adapun faktor yang dipertimbangkan pada segmen geografis ini yaitu karakteristik kondisi ekonomi, politik dan kedekatan geografis, risiko wilayah, dan risiko mata uang jika segmen terdapat di luar negeri. Adapun contoh dari segmen geografis ini yaitu perusahaan memiliki 10 segmen di Indonesia seperti di Yogyakarta, Bali, Jakarta, dan lainnya, sehingga potensi keuntungan dan pertumbuhan perusahaan berbeda setiap segmennya. Yang kedua yaitu segmen usaha atau produk, di mana sebuah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Antar komponen ini memiliki perbedaan risiko dan hasil pula. Adapun faktor yang dipertimbangkan pada segmen usaha atau produk ini yaitu karakteristik produk atau jasa, karakteristik proses produksi, jenis atau golongan pelanggan, dan metode pendistribusian produk atau jasa. Dan contoh untuk segmen produk ini yaitu
Perusahaan memproduksi 10 segmen produk seperti pakaian, tas, kosmetik, dan lainnya, sehingga potensi keuntungan akan berbeda setiap segmennya. Selanjutnya, mengenai kriteria segmen operasi. Segmen akan dilaporkan atau reportable operating segment apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu segmen memenuhi salah satu dari pendapatan segmen lebih besar atau sama dengan 10%, laba rugi segmen lebih besar atau sama dengan 10%, aset segmen lebih besar atau sama dengan 10%. Yang kedua yaitu total pendapatan segmen dilaporkan lebih besar atau sama dengan 75%. Yang ketiga, segmen yang harus dilaporkan yaitu sebanyak-banyaknya 10 segmen. Selanjutnya, ruang lingkup segmen operasi. Yang pertama adalah entitas yang wajib mengungkap segmen operasi dalam laporan keuangan, yaitu entitas publik, perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau go public. Yang kedua, entitas yang sedang mengajukan pendaftaran untuk menuju go public harus mengungkapkan laporan segmen. Yang kedua yaitu entitas yang tidak wajib mengungkap segmen operasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, entitas tidak go public. Yang kedua, jika entitas tidak disyaratkan tetapi memilih untuk mengungkap informasi tentang segmen, maka informasi tersebut tidak bisa disebut informasi segmen. Yang ketiga, laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, maka informasi segmen hanya disyaratkan pada laporan keuangan konsolidasian. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 5 yaitu segmen operasi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai topik PSAK 5 yaitu segmen operasi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Mahendra dengan NIM 2015-664-008. Terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Nikade Widi Aryati, NIM 2015664-021. Saya Eda Sruedari dengan NIM 2015664-022. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Niwen Maini dengan NIM 201566409. Baik, yang pertama ialah segmen operasi. Jadi pengertian segmen operasi ini ialah segmen perusahaan yang didasarkan pada jenis kelompok produk atau jasa yang menghasilkan keuntungannya sendiri. Jadi apabila ada bagian dari perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan sendiri, maka dapat dikatakan sebagai segmen operasi. Kemudian adapun jenis kelompok dalam segmen operasi ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah berdasarkan geografis, yang kedua berdasarkan produk atau jasa, dan terakhir berdasarkan pelanggan utama. Yang berdasarkan geografis ini, biasanya manajemen ingin mereview performance berdasarkan geografisnya, yang ditinjau dengan cabang perusahaan. Misalnya, terdiri dari cabang perusahaan di Bali, Kalimantan, Lombok, Jawa, dan lain-lain. Maka hal inilah yang disebut dengan segmen operasi yang dipisahkan secara cabang atau geografis. Yang kedua, berdasarkan produk atau jasa. Biasanya manajemen ini menganalisis dengan menggunakan produk atau jasanya karena perusahaan tersebut memiliki berbagai macam jenis produk unggulan seperti produk makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, dari jenis-jenis produk inilah manajemen ingin melihat masing-masing performance produk tersebut dalam menghasilkan revenue dan expense-nya. Yang terakhir yaitu berdasarkan pelanggan utama. Nah, ini adalah sebuah strategi di mana untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini dikumpulkan berdasarkan sifat-sifat pelanggan, misalnya kebutuhan dan perilaku konsumsi mereka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dani. Tujuan entitas segmen operasi, yaitu memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam segmen operasi sehingga dapat mengambil keputusan terkait dengan lingkungan operasi di mana segmen operasi tersebut berbisnis. Selanjutnya, segmen operasi didefinisikan sebagai komponen suatu perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelenggarakan aktivitas usaha yang dari aktivitas tersebut akan menghasilkan pendapatan atau revenue dan akan menimbulkan biaya atau expense. Pendapatan dan biaya itu mencakup juga pendapatan dan biaya antar segmen. Yang kedua yaitu
Hasil operasinya berupa laba atau rugi secara rutin akan direview oleh manajemen puncak perusahaan seperti misalnya Chief Operating Decision Maker atau CODM. Dan kriteria yang ketiga yaitu laporan keuangan terpisah untuk segmen itu tersedia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan entitas yang wajib dan tidak wajib dalam menggunakan segmen operasi. Yang pertama, entitas yang wajib dalam menggunakan segmen operasi. Yang pertama ada entitas publik, di mana perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua, entitas dalam proses go public. Selanjutnya, untuk entitas yang tidak wajib dalam menggunakan segmen operasi, yaitu perusahaan dengan revenue di atas 75% dari total revenue seluruh entitas wajib menyajikan pelaporan segmen terpisah. Yang kedua, sifat pelaporan insidental atau bersifat sewaktu-waktu di mana kinerja sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, pelaporan segmen operasi pada laporan keuangan konsolidasi. Apabila entitas memiliki laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, maka informasi segmen hanya di laporan keuangan konsolidasian. Dan yang keempat, jika entitas tidak disyaratkan memilih untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai ketentuan, maka tidak diperbolehkan untuk menjelaskannya sebagai informasi segmen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memisahkan suatu organisasi yang merupakan segmen operasi secara terpisah. Nah, dibutuhkan dua syarat. Yang pertama adalah syarat kualitatif, di mana syaratnya adalah telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi dua atau lebih. Jadi memang dia sudah teridentifikasi dua segmen atau lebih, maka boleh dilaporkan secara terpisah. Lalu selanjutnya ada syarat kuantitatif, yaitu melebihi ambang batas lebih dari 10%. Nah, yang pertama ada pendapatan lebih dari 10% dari pendapatan total internal dan eksternal. Lalu selanjutnya ada laba rugi absolut lebih dari 10% dari laba rugi absolut dari mana yang lebih besar, gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi. Selanjutnya ada aset lebih dari 10% aset gabungan segmen operasi. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan parame santi. Om Santi 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 Om.